Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada terhormat Ketua PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kemenag Kulon Progo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Baldikmen Kulon Progo atau yang mewakili, serta yang kami hormati dan yang berbahagia segenap tamu undangan pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, tidak ada yang lebih pantas dalam ungkapan syukur kehadirat Yang Maha Ghafur. Segala puji bagi Allah yang Maha Memberi, karena atas limpahan nikmat-Nya sehingga pada hari ini Kamis 12 Februari 2026 kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul bertatap muka di Gedung Guru Margosari Pengasih Kulon Progo dalam rangka Konferensi Kerja Kabupaten PGRI Kulon Progo tahun 2026. Konferensi Kerja Kabupaten PGRI Kulon Progo, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi baru hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita menjunjung bangsa di mana terluka, insyaAllah kewajiban kita mendidik mengajarkan umat. Kita membangun jiwa kita kekuatan negara. Berkata Ketua PGRI Kabupaten Kulon Progo kepada Bapak Dr. Andes Agus Surti Dwi Artanto MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Umum Bapak Mulyadi SPD RJ, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Lingkungan dan Pendidikan, yang dalam hal ini diwakili Pak Sekretaris Dinas Bapak Jokowi di Kabupaten Sisi, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili Pak Panwas. Dan yang saya hormati
Kepala Balai Dikbud Kabupaten Purwokerto yang dalam hal ini diwakili Ibu Kasih Pelayan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pengurus cabang GRI Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Purwokerto yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati ini pemenang Anugerah Guru Prima atau AGP tahun 2025 dan juga pemenang lomba pengelolaan sampah dari program GRI Perempuan. Perkenankan Bapak dan Ibu beserta pengurus pada kesempatan ini saya mewakili dari pengurus GRI Kabupaten Purwokerto. Tentu saja yang pertama, marilah kita senantiasa menjadi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam rangkaian acara konferensi kerja kabupaten yang pertama PGRI Kabupaten Purwokerto tahun 2020. Alhamdulillah, insya Allah ini bisa berjalan lancar, tidak kurang satu apapun dari awal sampai akhir nanti. Untuk selanjutnya, saja kami ucapkan terima kasih dan selamat datang atas perkenan Bapak dan Ibu, terlebih dari pengurus PGRI daerah Istimewa Yogyakarta, dari tamu undangan yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dari pengurus Kabupaten Purwokerto untuk menyelenggarakan atau mengikuti konferensi kerja pada hari ini. Maksud dan tujuan konferensi ini adalah nanti akan kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang kegiatan program-program yang sudah kita laksanakan, baik itu melibatkan Bapak Ibu dari pengurus cabang ataupun untuk partisipasi kita mengikuti kegiatan baik di tingkat DIY maupun di tingkat pengurus besar. Yang akan kita lakukan selama 1 tahun yang sudah kita laksanakan. Di samping itu juga dalam rangka tentu saja kita bisa menjalin kebersamaan untuk meningkatkan soliditas kita selaku pengurus baik di tingkat kabupaten maupun kita bisa saling bersinergi dengan pengurus-pengurus cabang. Alhamdulillah, saya melihat dari presensi semua utusan dari cabang hadir pada siang hari ini. Harapannya setelah ada konferensi kabupaten, nanti cabang pun juga mengikuti untuk melaksanakan konferensi kerja di tingkat cabang yang sesuai dengan agenda masing-masing cabang. Tentu saja bisa berbeda. Sekarang itu yang dapat kami sampaikan mewakili pengurus, dan mohon maaf apabila dalam memberikan jangan lebih tempat ini kan sudah kita upayakan pakai blower, ternyata juga belum, masih kurang ternyata. Tidak cukup hanya 2 blower, mungkin ada 3. Ini mohon maaf rasanya panas, tapi alhamdulillah ini wajah gedung kita ini sudah lumayan bersih. Ini berkat urunan gitu, partisipasi Bapak Ibu di tahun yang lalu dari masing-masing guru, kalau tidak salah sebesar Rp25.000 ini di Sawaswajaya untuk menginovasi gedung dari atas sampai bawah. Alhamdulillah, dan sekali lagi sambil berbenah, insya Allah semakin hari gedung ini bisa kita gunakan dengan baik, dan bisa memberikan berkah untuk kemajuan nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian penghargaan kepada guru berprestasi kepada Bapak Arifin Nurri, dipersilakan untuk memohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekti
dari Pak Kemenang dan Pak Dikmen, pengurus PGRI Provinsi, Pak Priyati, Pak Agus selaku Ketua PGRI Kabupaten, dan semua yang hadir. Kita akan bacakan pemenang anugerah Guru Prima tahun 2025 yang tahun ini mereka juga sudah mewakili di kabupaten untuk maju di tingkat provinsi. Kita hanya memilih satu orang yang terbaik, yang juara satu saja di masing-masing tingkat. Kita panggil untuk yang pertama yang dari TK Pertiwi Samigaluh, Ibu Sarini SPD SPAUD MPSI. Kami persilakan maju. Yang kedua dari SD Negeri Selo Koka, Ibu Dini Anissa Nurbaiti Elsola SPD MPD. Silakan. Berikutnya tingkat SMP, Bapak Hendri Mawan SPD dari SMP Negeri 1 Samigaluh. Tingkat SMA dari SMA Negeri 1 Rendang, Ibu Poni Salimah Nur Khafafah SPD. Silakan. Berikutnya Kepala Sekolah dari SMP Negeri 3 Samigaluh, Bapak Setio Budiono SPD. Inilah para juara pemenang anugerah Guru Prima. Untuk pemberian penghargaan ini kami mohon Bapak Sekjen untuk memberikan penghargaan kepada mereka. Dan mengadakan lomba pengelolaan sampah, perwakilan dari sekolah kami undang. Juara pertama dari SD Negeri Keranggan Galuh. Silakan. Keranggan Galuh perwakilan. Silakan. Berikutnya untuk juara dua dari SD Negeri Tawangsari Bekasi. Ya, terima kasih. Juara ketiga dari SD Negeri 1 Dekso Kalibawang. Dekso Kalibawang. Ya, kayak tadi untuk mendapatkan statistik. Juara 1, 2, 3.
Untuk pemberian hari ini kami mohon Bapak Kuryati dari Provinsi diizin untuk menyampaikan kajiannya. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo kepada Bapak Dr. Andes Nur Hardianto MACC, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Tarsemo, Bapak Kuryati, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Kulon Progo atau yang wakili, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Kulon Progo dan jajaran pengurus PGRI Kabupaten Kulon Progo, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Pendidikan Menengah Dinas Dikora DIY yang wakili, yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, anggota PGRI yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua, kepada Bapak Ibu pengurus yang telah menyelenggarakan kegiatan konferensi kerja pada hari ini, juga kepada Bapak Ibu guru selaku anggota yang berkenan hadir untuk mengikuti konferensi kerja pada hari ini. Selanjutnya kami mohonkan izin, mohon maaf Bapak Kepala Dinas Dikora Kabupaten Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Nur Wahyudi MM, ini tidak dapat bersama-sama dengan kita di sini, ya karena pada hari ini juga diselenggarakan kegiatan Nyadran Agung. Kebetulan tadi kami juga bersama Bapak Kadinas, mendampingi Pak Kadinas ke Jogja, Bapak Ibu, koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kulon Progo dan beberapa travel agen begitu ya Bapak Ibu, terkait dengan dawuh Pak Bupati yang kemarin sudah kita FGD-kan gitu ya Bapak Ibu, fokus group discussion di Aula Yudhistira PT BBR Bank Kulon Progo. Ini terkait dengan kolaborasi kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan desa-desa wisata Bapak Ibu. Jadi dawuh Pak Bupati, Bapak Ibu, kelak kegiatan outing kelas ini dimaksimalkan untuk dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Yang TPGTHR dan 13 kemarin itu salurnya kembali lagi seperti pola lama yang dulu. Jadi ikut masuk di AU tambahan di tahun 2025 dan masuknya itu sudah tanggal 28 Desember Bapak Ibu, sehingga kami tidak lagi sempat memproses ya untuk SPP, SPM, SP2D, perubahan anggaran, DPA, itu sudah nggak sempat lagi waktu itu, sehingga akhirnya harus 4 tahun salur di 2026.
itu pun kami harus melalui proses pergeseran anggaran. Jadi pergeseran anggaran kemarin itu yang membuat lama, ya mohon maaf kami sampaikan apa adanya saja, adalah review IRDA itu. Jadi kami sudah membuat daftar penerimaan di review IRDA, itu di sana itu hampir 2 minggu gitu ya. Baru keluar hasil review, masuk pergeseran anggaran, masuk DPA Bapak Ibu, kemudian kami membuat SPP SPM untuk pencairan. Nah, mengapa dirasa potongannya besar sekali? Sebenarnya bukan potongan Bapak Ibu. Jadi terus terang saja kemarin Bapak Ibu, salur untuk DAU tambahan TPD 13 dan THR itu sebenarnya ada kekurangan anggaran Bapak Ibu. Jadi kementerian itu molak-malik, ya Bapak Ibu kan laporan adanya. Jadi ketika salur waktu itu yang tanggal 28 itu adalah sejumlah 21.385.924.000 rupiah. Total untuk satu kabupaten ya Bapak Ibu untuk 2 bulan itu nilainya 21 miliar. Kemudian dari keputusan PMK Peraturan Menteri Keuangan itu diberikan pedoman cara ngitungnya Bapak Ibu. Di awal Bapak Ibu itu TPG THR itu didasarkan TPG salur bulan Maret pada saat Idul Fitri 2025. Kemudian TPG 13 itu didasarkan salur perhitungan bulan Juni 2025. Nah, kami melakukan perhitungan berdasarkan data itu. Nah, ternyata uangnya ini kurang Bapak Ibu. Jadi total seluruh anggaran kalau cara perhitungannya didasarkan bulan Maret dan bulan Juni itu kekurangannya 254 juta. Dan biasanya APBD sudah nggak mau membodi Bapak Ibu. Kalau dulu kami waktu masih di BKAD kadang-kadang sudah dicukupkan dulu dengan APBD, toh nanti ada proses rekonsiliasi. Nanti dari BJPK akan memenuhi kurang salurnya. Tetapi pengalaman di tahun 2024 sudah dicukupkan dari APBD, dari pusat tidak nambahi kekurangannya Bapak Ibu. Akhirnya teman-teman di Pemda itu nggak mau lagi nambahi itu. Nah, akhirnya karena kurang 254 juta itu kemudian ada petunjuk perhitungan dari Kemendikbudrismen. Jadi dihitung rata-rata Pak. Jadi salur bulan Januari, Februari, Maret itu rata-ratanya berapa? Itu yang dijadikan dasar salur untuk yang PPG THR. Sebagai pembina BUMD yang terkait dengan good corporate governance, ini ada 2 hal terkait dengan proses governance-nya, kemudian juga terkait dengan struktur governance-nya Bapak Ibu. Jadi dari sisi struktur, nanti monggo kalau ada kepengurusan yang kosong, apakah dengan PKB atau diisi lagi, jangan sampai ada struktur kepengurusan yang kosong Bapak Ibu. Kemudian dari sisi proses, ya siklus-siklus pengelolaan organisasi dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian dipertanggungjawabkan kepada anggota, ini monggo dilaksanakan secara baik, ya dipenuhi proses-prosesnya Bapak Ibu, sehingga semua tahapan dari pengelolaan organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini perlu support dari Bapak Ibu semua anggota. Di monggo kita kuatkan lagi organisasi PGRI kita ini dengan harapan jika Bapak Ibu selaku anggota ini bisa mendapatkan kemanfaatan yang seluas-luasnya menjadi anggota PGRI. Jadi antara yang bukan anggota dengan yang menjadi anggota ini harus ada nilai lebihnya Bapak Ibu, dan ini adalah tugas dari pengurus. Jadi saya kira demikian selama melaksanakan konferensi kerja
Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dalam kesempatan ini mungkin kami tutup dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli cendana, jangan lupa membeli jambu. Kami bangga dengan Bapak Ibu semua, profesi yang mulia itulah guru. Terima kasih, banyak kesalahan dan mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya sambutan Ketua PGRI Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus mohon berkenan untuk membuka konferensi kerja secara resmi kepada Bapak Dr. Andes Kuryadi MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Dinas yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekdin. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenak atau yang mewakili, kemudian Kepala Balai Dikmen atau yang mewakili, dan Bapak Ibu semuanya dari pengurus cabang, ranting, kemudian para sang juara yang saya muliakan, luar biasa. Pertama-tama maka kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dipertemukan di gedung guru ini. Kami mohonkan izin Pak Ketua tidak bisa hadir, Pak Dr. Diki Wadoyo, yang karena ketugasan beliau sebagai staf ahli gubernur kadang nggak punya pekerjaan tapi diskusinya malah banyak karena biasanya mewakili dan tidak bisa diduga. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami mengucapkan selamat kepada forum konferensi kerja pertama PGRI Kabupaten Ponorogo yang memang dibentuk di akhir 2024, ya. Jadi laporan 2025, tapi alhamdulillah sudah melaksanakan, berarti organisasi kita itu sehat. Kemudian yang berikutnya kami ucapkan terima kasih melalui Pak Sekdin kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, juga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo maupun Balai Dikmen. Kita di Ponorogo itu PGRI 1, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Tidak ada PGRI SMA, tidak ada PGRI SD, tidak ada PGRI masing-masing berdiri sendiri, tidak, tapi kita satu. Yaitu kita beri semangat dulu. Saya meneriakkan hari-hari dulu ya. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Dan saya lupakan ya nggak ngantuk karena ini jam-jam kritis biasanya di Bapak Ibu. Kalau kita mengajar jam-jam segini sudah ngantuk, dia angin-angin sepoi ya. Dan mungkin tadi sudah disampaikan banyak, memang persoalan kita di pendidikan itu cukup krusial, cukup rumit, mungkin melebihi susahnya dari bulan-bulan di Pak Sekdin. Dan aturannya begini, kita harus bagaimana. Saya yakin dari Kemenang, dari Balai, dari Dikurang itu mesti ingin memuliakan guru, mensejahterakan guru, semua yang ada di pendidikan, termasuk mungkin teman-teman
TU juga anak-anak kita. Tapi dengan adanya berbagai aturan yang baru, aturan itu juga muncul sebetulnya dengan berbagai pertimbangan. Tapi kita yang berdua mungkin memang harus berubah dari biasanya, itu yang mungkin kita harus tahu, harus paham gitu. Termasuk ketika dedek besok itu dulu digantikan ngobrol Pak Sekdi, misalnya perlu ngangkat guru lagi, tapi kita cukup menyedarkan AI robot sehingga ngerti telat, ngerti betul, ya pokoknya kan maka jam piro, dari jam piro ya manut, ya itu mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, konferensi kerja adalah forum tertinggi pada saat kerja tahunan, ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, sehingga nanti dalam konferensi kerja ini monggo bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahasa Jawanya itu nek ana rembug dirembug gitu, nek ana apa ya upo ya dipaham. Itulah bareng-bareng gitu Bapak Ibu. Silakan kalau bisa dilaksanakan dengan cepat, ya kenapa harus panjang-panjang dan begitu Bapak Ibu. Termasuk nanti saya tadi juga untuk pergantian pengurus antar waktu sih, karena Pak Dio yang kita cintai mendahului kita, tidak nyongkol-nyongkol, tidak nyonong-nyonong, dan ada beberapa yang mungkin kesibukan dan sebagainya, sehingga mungkin ada pergantian antar waktu sesuai dengan pasal 46 ayat 9 di ART itu diatur untuk penggantian antar waktu sudah dilaksanakan. Jadi untuk pengurus harian dilaksanakan pada konferensi kerja ini sudah betul, tapi untuk pengurus yang lain sebetulnya cukup oleh pengurus kabupaten saja. Ya. Berikutnya Bapak Ibu kami sampaikan, jadi kita itu berorganisasi, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Monggo kita dilaksanakan. Forum-forum organisasi kita laksanakan di nasional, konferensi kerja nasional pertama sudah, malah ini sudah mau mendekati konferensi kerja kedua nanti sekitar bulan April. Sudah ada Rapimnas juga beberapa waktu yang lalu, ada Kulonprogo juga sudah ikut. Yang terakhir kemarin adalah Rakernas BPLT, Badan Penyelenggara Lembaga Pendidikan dan JPLT PGRI. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kemarin hasil Rakernas BPLT kita itu PGRI di seluruh Indonesia itu cukup luar biasa Bapak Ibu. Kita aja yang di Jogja non-sewu lembaga-lembaga PGRI mungkin hidup mati, hidup enggan mati tak mau ya Bapak Ibu. Itu kami melalui Pak Sekdi juga kami titipkan lembaga-lembaga PGRI yang masih ada, SMP PGRI dan SMK PGRI, dan di daerah utara itu cukup banyak TK-TK PGRI ini sekitar 12. Kemarin mungkin ada yang migrasi ke TK-TKK, tapi ya karena itu milik masyarakat dan kembali ke masyarakat, ya bagaimana lagi, kami tidak bisa menutupi kemarin Pak Ardhito yang juga begitu. Jadi kalau secara nasional Bapak Ibu, di Jawa Tengah itu Universitas PGRI Semarang itu luar biasa pertumbuhannya dengan IKIP PGRI Jogja atau dengan IKIP PGRI Wantes mungkin duluan yang di Jogja, tapi sekarang luar biasa. Beberapa universitas di Palembang ini baru mengajukan ke Fakultas Kedokteran, satu kita di Palembang itu besar, dan bawahannya SMK-nya itu juga banyak. Di Jawa Barat SMK PGRI Cibinong itu bahkan
mereka sudah melakukan apa ya? Jadi ketika SMK tamat itu sudah langsung disalurkan kerjasama dengan beberapa perusahaan di luar negeri, di dalam negeri itu banyak. Ada sekolah yang kemarin disampaikan itu adalah sekolah yang mandiri, dia mandiri, bisa membiayai sendiri. Bahkan teman-teman di sana gurunya itu kemarin ada yang ikut P3K, tapi ternyata dia masih milih di PGRI-nya, biasa sekolah PGRI daripada masuk di P3K. Itu Bapak Ibu, kita cukup bangga dengan sekolah-sekolah perguruan tinggi di PGRI yang cukup besar itu, ya. Sekedar untuk diketahui saja seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, selaku organisasi kita monggo untuk berpegang pada program-program mandatori. Jadi kalau kita berpegang program mandatori itu, PGRI itu tidak akan ada yang bertanya PGRI itu iurannya berapa itu. Bapak Ibu silakan, sekarang ini kan zamannya zaman virtual jadi Bapak Ibu. Teman-teman SLCC, saya sering nge-share di teman-teman di pengurus kabupaten, monggo di-share ke SLCC, ke MKS, ke K3S, kegiatan-kegiatan SLCC atau kegiatan-kegiatan PGRI yang lain. Hampir setiap hari itu ada saja kegiatan Bapak. Kalau kita mau meningkatkan kompetensi, dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konferensi kerja pertama PGRI Kabupaten Kulon Progo kita buka bersama-sama. Bismillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya doa kepada Bapak Parman SPD NU. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu an sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali لأمير سلطانك ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وتب إليه المصير. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan di hari ini pertemuan yang Engkau ridhoi, pertemuan yang mendapat keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini sebagai awal pelayanan kami terhadap para guru untuk meningkatkan kesejahteraannya dan meningkatkan pelayanan kami terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan hari ini sebagai ladang amal ibadah yang Kau terima di sini. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata wal afa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila banyak kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan sidang pleno. Sidang pleno yang pertama akan dipandu oleh Bapak Arifin. Selanjutnya pada yang di Provinsi DKI Agus Kabupaten. Pada saat hari ini saya juga sidang pertama untuk tata tertib Bapak Ibu pengurus yang sudah mendapatkan itu perlu saya bacakan atau tidak? Tidak. Berarti cukup diterima gitu? Selesai. Berikutnya nanti setelah Bapak Ibu mengkondisikan semua tata tertib selesai, mohon Bapak Ibu mengikuti, mencermati apa yang disampaikan dalam sidang pleno. Bapak Ibu bisa memberikan usul, tanggapan, pada saatnya kita tanggapi bersama-sama dan diharapkan untuk cepat lebih baik. Yang kedua, saya matur terkait dengan daftar hadir. Daftar hadir itu minimal kan harus tercapai 75% yang diundang. Nah, saya hitung itu sudah 82%, sehingga memenuhi kebutuhan. Jadi tetap dilanjut, sepakat Bapak Bu? Oke. Selanjutnya kami mohon Bapak Agus untuk penyampaian RPKB-nya di Kabupaten. Kami sampaikan Pak Agus. Jadi melanjutkan untuk agenda sidang pleno yang pertama terkait dengan huruf C, yaitu penyampaian laporan kegiatan tahun 2025. Oke, Bapak Ibu, untuk laporan ke pengurus PDI Kabupaten Ponorogo masa bakti 2024-2029 hingga tahun 2025 di buku panduan, buku dokumen kantor kita di halaman 13, 14, 15 dan 16. Yang memenuhi satu tahun saja. Jadi selama 1 tahun, alhamdulillah, tadi saya sempat menghitung ada sasarannya itu ada 3 sasaran. Yang pertama program S3 seperti informasi keanggotaan, upgrade dan kapital digital. Ini yang monggo dicatat ini dioptimalkan, Bapak Ibu. Karena baru yang persen ya, bahkan ini di data pengurus BPK bahkan juga KTA-nya belum ada yang belum digital. Meskipun ini belum aktif, nomor kalungnya masih satu-satu, itu mesti belum aktif. Kalau yang nomornya sudah nomor 34 itu sudah aktif. Monggo untuk ini masing-masing. Kemudian tentang pelaksanaan aplikasi dan kampanye, ini kita banyak kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi anggota dalam menjalankan profesi dan organisasi tahun 2025. Itu ada 3 halaman lebih. Yaitu tadi sudah ada 32 kegiatan. Ini yang kami laksanakan untuk kegiatan di kabupaten maupun partisipasi di provinsi maupun kegiatan-kegiatan di PBB. Saya tawarkan apakah kamu saya baca satu persatu Bapak dan Ibu cukup dibaca ya, dan apakah bisa diterima laporan kegiatan dalam 1 tahun yang saya sampaikan semacam di nomor paling yang ada 32 nomor 32 kegiatan. Bisa diterima Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah.
Dan selanjutnya sebelum saya akhiri tentang yang D, yaitu laporan pembinaan atau realisasi anggaran di halaman 17. Kali ini Pak Menteri menggunakan PPU atau PPU ini. Kemudian ini gambaran jika ada pertanyaan dapat dijawab. Jadi di realisasi Bapak Ibu halaman 17. Semua penerimaan yang kita terima dari iuran maupun dari donasi ini kita masukkan di rekening PGRI. Ini terjumlah ada 459.221.400 rupiah. Kemudian kita gunakan untuk pengeluaran, jadi ada iuran ke provinsi, iuran ke PB, provinsi otomatis ke provinsi dan PB, kemudian untuk kunjungan kerja, untuk kegiatan perbudan, ya. Kemudian kegiatan sosial, kok gede banget kegiatan sosialnya. Mungkin ada pertanyaan, ini Bapak Ibu setiap kali ada anggota PGRI aktif yang meninggal dunia, itu kita pesankan karangan bunga. Kalau infonya tepat ya segera kita kirim. Ini ada juga menghabiskan dengan 4.550.000 rupiah. Rata-rata satu paket itu 350. Sehingga ini dalam satu tahun berarti ada 10 lebih ya. 13. Itu kan ada 13 anggota PGRI yang meninggal dunia. Jadi terima kasih mungkin di masing-masing cabang juga mungkin dalam bentuk yang lain. Tapi kami dari PGRI hanya bisa minta ini kita menyampaikan dalam bentuk harapan juga yang bersama juga merupakan kepedulian. Dan Pak Alif ini sering mengharapkan kalau bagi pengurus cabang pas dia monggo menggunakan seragam kebanggaan kita. Jadi kalau di Gunung Kidul itu memang gotong ya Pak ya, ya yang gotong ya sampai ke pemakaman itu terus. Kalau di kita intis monggo untuk kepedulian, tapi paling tidak memakai seragam PGRI dengan bangga ya. Ini kemudian rapat-rapat koordinasi dan seterusnya sampai tadi dana yang terstop, ya, karena dana bencana kita stopkan sekitar 200 juta, 201 juta sekian, ya. Dan sesuai dengan kemarin hasil rapat koordinasi di BID itu memang ada namanya tadi dana pengaman sosial. Jadi terkumpul juga di kabupaten ada dana pengaman sosial, terus juga pengaman sosial ya Pak. Iya. Jadi dana yang terkumpul sebelum kita ke provinsi. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada badan terjadi untuk bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto, kalau ada yang menimpa anggota PGRI, menimpa warga dinas keluarga besar dinas Kepora, anggota PGRI, mohon diinfokan dengan cabang kita bisa gunakan ini sebagai bentuk kepedulian sosial. Tapi benar tidak terjadi. Kemarin terjadi longsor di kota itu ya, itu di yang tahu kemudian sekarang di sekolah itu ya, yang SD sudah kemarin ya, tidak ada kondisi lebih dan kalau SD karena itu yang dibawa pemerintah ya kita tidak, tapi kalau yang menimpa personal anggota PGRI yang aktif juga untuk kita.
memberikan. Itu Bapak Ibu, sehingga ini sudah tertulis di situ dana pengaman sosial itu Bapak Ibu ada 35.527.530. Itu lumayan besar. Itu dana pengaman sosial. Kemudian saldo di luar dana sosial ini terpisahkan ya, kami saldo kegiatan dan dana sosial ini kita misalkan di saldo kita ada 1.808.800 itu Bapak Ibu untuk laporan keuangan mungkin ada tanggapan apakah bisa diterima untuk laporan realisasi keuangan tahun 2025 bisa diterima Bapak Ibu? Alhamdulillah dari laporan sekaligus organisasi negara bisa diterima. Terima kasih. Waktu kita kembalikan kepada Pak Alvin untuk melanjutkan periode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teralami sudah demo pertama selesai, data 15 menit ya. Mudah-mudahan nanti periode 2, 3, 4 bisa lebih cepat lagi. Selanjutnya waktu saya kembalikan dilanjutkan dengan sidang periode kedua dipimpin oleh Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya untuk melanjutkan sidang pleno kedua. Sebenarnya untuk sidang pleno kedua ini melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Tua. Ini terkait pandangan umum PGRI Tabang atas rancangan program kerja dan NAPBO PGRI Kabupaten Kulonprogo. Mungkin dari tadi yang disampaikan Bapak Tua, ini masih saya berikan kesempatan dari masing-masing cabang untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Oke. Monggo dari Bapak Ibu mungkin ada yang perlu disampaikan, saya beri waktunya, monggo. Kalau tidak ya semakin cepat semakin baik ya. Ada tidak Bapak Ibu? Oh ya, monggo Bapak. Terima kasih dari PGRI. Jadi 21 ini hanya untuk konfirmasi saja. Kolaborasi dan organisasi nomor 1 itu betul mulai tahun 2020 sebenarnya sudah 5 tahun yang lalu. Ini apa sendiri maksudnya apa itu? Jadi yang ini Pak, memonitor ini yang disebutkan memonitor penataan, perbaikan, perbaikan secara bertahap, pergantian kartu tanda anggota lama dengan kartu anggota baru yang memiliki masa berlaku 5 tahun dan memiliki kualitas yang baik dan mulai di tahun 2020. Tadi anda bagaimana Bapak? Dimonitor sekarang. Mau ditanggapi apa diambil berdua? Dua pertanyaan, kalau tidak ada yang langsung ditanggapi. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, monggo. Tidak ada, nanti langsung ditanggapi, monggo Pak Alvin. Terima kasih. Pencermatannya bagus sekali Pak. Jadi untuk pokok-pokok program birokrasi dan organisasi untuk yang ini terus terang kita masih copy paste dan ini tahun kemarin dekade 5 tahun yang lalu. Sekarang ini monitor tetap, penertiban tetap,
Hanya kita kalau sudah KTA digital tidak ada masa berlaku sampai 5 tahun, tidak. Selama aktif menjadi anggota PGRI tetap. Jadi itu tidak ada masa berlaku 5 tahun dan tidak ada. Atau yang bersangkutan mengundurkan diri, nanti kita sebagai adminnya saya langsung tak copot tidak aktif. Atau yang bersangkutan pensiun langsung kita nonaktifkan. Itu yang terjadi ya. Jadi di PGRI sekarang untuk yang digital kalau sudah aktif itu kan selama jadi BPNS selama yang aktif tetap tidak berlangsung seperti yang tahun dulu 5 tahun berjalan. Itu maksudnya. Ya, terima kasih. Sahabat Mas Bapak, berarti ini diambil dari kita bahwa ini masih copy paste tahun yang dulu. Ya, atau dulu gimana? Mungkin ada lagi ngomong baca itu. Oh, dia ngomong berarti. Tes, buat anak ini. Tes. Terima kasih atas waktunya. Kami dari BDRI Cabang Kota ingin mengatakan di luar ini sebagai anggota BDRI yang berkampung digital. Yang saya tanyakan adalah untuk Bapak Ibu Guru TK di wilayah cabang PGRI Kota ini ada sekitar 50 guru TK yang satu PNS, tetapi bulan per 1 Februari ini sudah formal. Jadi semua guru TK di wilayah PGRI Kota itu semuanya adalah DJT, Pak. Itu kewajiban apa yang harus dilaksanakan ataukah gratis tidak membayar iuran? Mudah-mudahan kami mendapatkan jawabannya. Terima kasih. Lalu dulu di sini ini terkait dengan keanggotaan TK yang tinggal saja. Itu bagaimana ini yang moga teman-teman ditanggapi ini atau langsung kaitkan yang beritahu tentang kaitannya. Coba Terima kasih. Pertanyaannya bagus dan ini juga sangat saya yakin dari teman-teman yang lain cabang juga akan membutuhkan jawabannya. Tidak hanya untuk TK, SD pun sama. Kalau yang belum sertifikasi SD bagaimana? Kalau kita punya kebijakan, andaikan guru TK, guru SD, SMP mungkin juga mereka honor, terus iurannya bagaimana? Semoga kebijakan dari kapan masing-masing cabang masing-masing. Misalnya bayarin 500.000, pemilan 10.000 investasi, ya. Nah, itu monggo bahasa saya monggo kebijakan cabang masing-masing. Tapi ada tapinya gitu. Kalau walaupun dia swasta, walaupun dia honor, sudah dapat TPG, tetap iuran. Karena apa? Yang salah satu TPG kita juga guru kita dapat TPG kan? Nah, termasuk yang biasanya di swasta di Muhammadiyah itu banyak guru yang sudah dapat TPG. Mungkin bersama saya lain termasuk TK mungkin. Nah itu kalau yang sudah dapat TPG diharapkan tetap iuran. Namun kalau cabang-cabang yang mendatang ini diberi eksekusi TPG. Nah itu mohon kejujuran. Nah eksekusi TPG ngesake. Nah ini kalau bapak ibu punya data yang valid, ini belum dapat TPG, ini betul-betul murni. Nanti kita itu ditagih oleh provinsi, Pak. Nengok data digital misalnya jumlahnya 4.000, maka kita harus iuran sejumlah 4.000 tadi. Ya kalau kita punya data ternyata yang nomor murni itu misalnya 500, kita yang 500 itu minta ke provinsi
melalui provinsi ya, jangan ditungguin. Artinya dan kita juga minta dibebaskan yang betul-betul memenuhi ya kan. Pak Boyati dia pengurus dari provinsi ya. Jadi kita nanti minta syaratnya Bapak Ibu ketua cabang punya data yang valid ya. Jadi Pak Hanif aku saya orang nyawa, saya orang seperti ini belum alasannya apa gubernur. Nah ini datanya valid, hanya itu saja. Itu Bu, yang lain begitu ya. Nah saya yakin sama Mas Adi. Terima kasih Pak Ibu dan saya akan dulu bagi memang kita dilakukan untuk itu dia kecuali nanti yang sudah datang PPG. Cuma sama Pak David dari cabang masing-masing nih, tapi untuk yang lomba memang tidak dan untuk pembayaran yang itu. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi tambahan. Bapak yang belakang mumpung kita ketemu dengan masing-masing cabang, mungkin ada apa ya, kehadiran teman-teman demi kebaikan kita dan kita menampung sebagai wadah PDRI kabupaten. Itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih berarti untuk sidang pleno kedua sudah selesai. Maka saya selaku mandul yang akan berkenan saya minta maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung saja kalau saya istirahat di pleno ketiga. Saya berikan kepada Bapak Waris Sudarminto bersama Ibu Fatmia dari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah pembahasan yang saya tadi masuk di pleno ketiga adalah rancangan beberapa kerja dan pertanyaan itu. Dan ini sidang pleno ketiga saya. Pandangan umum dan rancangan beberapa kerja ini untuk menghormati makanya sudah ada di buku barangnya ada yang dikonfirmasi ditambahkan ditambah silakan. Dan lanjut yang kedua lepas ya pekerjaan sudah seperti itu di Bino, kemudian dilanjutkan dengan pergantian antar waktu. Yang pertama untuk pengisian wakil ketua 1 yang dulu dipilih sama Pak Sudiro. Ini dari tim kecil kemarin sudah memberikan figur atau personal yang kira-kira akan kita dorong nanti mau ditambahkan. Dan teman-teman barangkali ada figur lain nanti baru kita floorkan. Personil tersebut adalah Bapak Berkandus Teguh Prianta MPD. Sebelumnya adalah bidang olahraga seni dan budaya. Referensi tentang beliau adalah kemarin menjadi kepala sekolah dan baru saja menjadi guru. Kemudian beliau itu juga masih aktif sebagai seorang seniman sebagai tadi ya. Nah itu juga masih ikut tim sepak bola Persipura. Nah ditanya Bang Mental dan saya belum menanyakan pada mohon berdiri Pak Dr. Sudarminto. Nah ini pribadinya beliau seperti itu. Sekarang di SD Negeri Bugel. Apakah ada yang berkeberatan atau ada pendapat lain? Setuju dengan demikian Pak mengisi jabatan waktu di posisi wakil ketua 1. Yang kedua berikutnya untuk mengisi jabatan Pak Teguh. Ini ada figur yang dibagi oleh teman namanya Pak Novi Arimardiansah. Ada menunjukkan mohon berdiri. Nah itu di belakang. Beliau saat ini adalah Ketua KKG PJUK Atas Bulan 6 November 88 PSD 5 Hubungan. Jadi referensinya
beliau sudah mengaktifkan di campur pertanyaan proses begitu kakak di SD atas di daerah atas. Apakah teman-teman setuju? Terima kasih. Saya rasakan posisi Novi Arya Dejan dengan Pak Gubernur Olahraga Seni Budaya. Selanjutnya figur yang sangat sentral, jabatannya dengan orangnya ini jauh berbeda. Artinya jabatannya sebenarnya terlalu rendah untuk posisi beliau ini. Posisi yang pesan adalah Putri di Permanasari SSD dari SMA 1 Masih, dulu di komunikasi informasi keanggotaan dan digitalisasi. Ini adalah figur yang jauh mengunjungi. Mohon berdiri Pak Eka Mayati, SSI MLSI. Kalau saya bacakan biofilnya tidak cukup waktu, ya, maka saya sebutkan sekarang adalah kepala SMA 1 Pengasih. Posisi beliau adalah beberapa ini guru berprestasi tingkat nasional, sekaligus juga pernah menjadi terbaik serapan bos nas tingkat DIY. Beliau juga aktif menjadi penulis reviewer jurnal Ideologi di Sekolah DIY dari tahun 2014 sampai sekarang. Bahkan tak Joni yang jabatan dari Pak Nirwono dan segala karena umurnya masih muda. Kelahiran 75. Mohon berdiri tadi sudah ya. Apakah teman-teman ada yang berkeberatan dengan posisi Pak Eka Mayadi? Kemudian Pak Eka Mayadi menduduki jabatan sebagai bidang komunikasi dan informasi keanggotaan dan digitalisasi organisasi. Ya, nanti memang sidang keempat ke Pak Agus yang terakhir memimpin. Namun sedikit sebelumnya kita matur menanggapi apa yang disampaikan tadi untuk khusus Pak Eko Mulyadi, beliau kepala SMA 1 Masih langsung mendapat tugas Pak, langsung ya figura tadi, jurnal figura monggo dikondisikan. Yang kedua webnya PGRI. Pas karena tugasnya memang komunikasi dan digitalisasi ya. Jadi monggo Pak Eko Mulyadi, ini dari Pak Mulyadi, beliau yang mengurusi sehingga sekarang langsung mendapat tugas seperti itu monggo. Oke. Selanjutnya sidang keempat kita lanjutkan, kita serahkan kepada Bapak Petrus Agus Sutik selaku Ketua PD Kabupaten Ponorogo terkait dengan penyusunan usulan dan rekomendasi perkap PDI. Oh iya, saya lupa. Sebelum Pak Agus saya lupa. Berita acaranya. Ya, kita berita acaranya itu ada penandatanganan dulu. Jadi dari beberapa tadi yang telah disebutkan, mohon Bapak Dr. Aris Teguh Rianto, Bapak Novi Mardiansyah, Bapak Eko Mulyadi untuk menandatangani berita acara penggantian antar waktu, dan nanti disaksikan Pak Mulyadi yang melantik, saksi satu saya, saksi dua Pak Agus. Silakan maju Bapak yang bertiga untuk bertanda tangan. Monggo Pak, difoto jurnalisnya, dokumentasinya.
terkait. Beliau sudah resmi ada berita acaranya dan sudah ditandatangani cap langsung dari provinsi oleh Pak Bulianti. Jadi sah secara birokrasi untuk mereka menjabat pengganti antar waktu. Mohon maaf pada materi yang kedua kalinya. Yang pertama tentu saja saya ucapkan selamat kepada pengurus mengganti antar waktu Pak Duh, Pak Wafi dan Pak Eko. Terima kasih sekali. Ini Pak Eko itu menggantikan guanya, ini adalah biasa. Ketika selaku anak guanya dan dia langsung menyambut saya sendiri. Alhamdulillah kami bergabung dan insya Allah nanti kita bisa berbagian ya Pak Dik. Kita berikan pasca pergantian yang sudah diberitahu. Jadi Bapak Ibu masuk sudah pintu yang keempat yaitu tentang penyusunan usulan tentang sikap rekomendasi dan berkat PGRI Kabupaten Ponorogo. Mungkin ini kita buka waktu untuk Bapak Ibu yang mungkin mengharapkan atau memberikan usulan-usulan yang nanti akan kita sampaikan kepada beliau-beliau yang berkepentingan. Jadi kita buka monggo kalau mungkin ada lain lagi yang sudah disampaikan dari Pak Budiarti terkait dengan beberapa isu-isu yang Pak Sekjen tadi beberapa isu seperti ini tentu saja akan kita perkuat nanti sebagai pernyataan sikap hasil konten ini. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan, monggo nanti akan kita susun naskahnya untuk usulan atau pernyataan sikap hasil rekomendasi pada saat ini. Monggo Bapak Ibu kita beri waktu untuk menambahkan. Kemudian ada beberapa isu seperti ini tentu saja hanya tegaskan menjadi pernyataan atau hasil rekomendasi. Maka kami harapkan ada tambah. Monggo Pak, dari sebutkan dari kita mana ya 20 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanto dari PGRI Kalibawang. Yang perlu saya minta ketegasan yaitu berkaitan dengan Biro Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan. Selama 8 tahun saya masih beberapa guru itu banyak keluar. Baik itu yang berkaitan dengan IMD, memperjuangkan dan membantu para guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperoleh hak kepegawaian mengenai 1. Kenaikan pangkat, 2. Pembayaran gaji, 3. Pensiun yang tepat waktunya, dan pengaturan sistem mutasi promosi dan sebagainya. Jadi yang pertama, di lapangan kami mengalami banyak guru yang tertunda-tunda kaitan dengan kenaikan pangkat. Jadi kemudian beliau juga mengeluh mau mengadu kepada siapa. Sementara kita punya organisasi PGRI. Karena teman saya itu 3B, 3C saja tertunda-tunda. Tapi saya harus mencari ke dinas karena alasannya paknya keterisut. Akhirnya saya minta arsipnya, baru dicari di arsip ketemu. Itu baru diproses. Mohon maaf, ini fakta di lapangan Pak. Dan kami teman-teman itu sering ngobrol seperti itu. Akhirnya alhamdulillah setelah kami lancar ketemu baru diproses. Itu padahal ketika teman kami itu tanya gimana nasib saya ketika nya, ditunggu dulu Bu, tunggu dulu caranya. Tunggunya sampai kapan? Waktu itu baru dicarikan arsipnya. Monggo. Ini dari PGRI supaya ada action nih, ada jangka panjang program, ada action nih. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan tadi pangkat ya, pembayaran gaji. Gaji ini kan juga tertunda dari teman-teman kita juga yang harusnya sudah berkala. Ini kenyataan di lapangan Pak. Nah ini berkalanya kadang tertunda, mundur, dan sebagainya. Mohon nanti kerjasamanya dari PGRI untuk lebih mengefektifkan
Ada teman yang sampai 1 tahun berkala baru bisa keluar, alasannya banyak sekali. Yang paling kaitan dulu pernah kami ke dinas itu, itu alasannya pegawainya baru saja dimutasi baru ganti. Itu bagi saya alasan klasik ya. Masuk pegawainya ganti terus nasib kita itu diabaikan. Ini saya dengar sendiri Pak, yang katanya pegawai baru diangkat-angkat sehingga nasib bapak ibu tertunda. Saya alami sendiri berkala 1 tahun Pak, tidak cair. Saya sendiri alami. Ya, jadi tidak hanya berita dari Abin yang mengalami. Kemudian yang selanjutnya itu dengan adanya mutasi Pak. Selama ini saya melihat mutasi itu seolah dulu tidak pernah dilibatkan. Sehingga ada teman kami yang harusnya tugasnya semakin dekat, tapi malah ada yang semakin jauh. Ini karena dari PGRI tidak dilibatkan. Saya kira kalau PGRI cabang utamanya itu dilibatkan, beliau-beliau itu lebih tahu posisinya dulu aslinya di mana, kemudian tepatnya itu ditempatkan di mana. Saya kira kalau diminta pendapat bisa beri masukan, bukan memfonis atau menentukan, tapi diminta pertimbangan setidaknya, sehingga tidak terjadi dulu yang harusnya tugasnya semakin dekat malah semakin jauh. Apalagi yang teman yang kemarin dari kepala sekolah itu rangkap kehormatan, kembali ke guru kan para kehormatan, harusnya diberi hak, silahkan milih bu, Anda bukan dipecat, Anda bukan pelanggaran, Anda itu menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab Anda. Tapi saya pilih juga teman kami itu juga semakin jalurnya semakin sulit. Nah, kami selalu teman merasa iba mengatasi teman kami yang dari kepala sekolah dari SD yang harusnya jalurnya enak dipindah dulu ke tempat yang lebih sulit. Itu saja Bapak. Terima kasih Pak Suryatno atas usulan masukannya. Tentu saja nanti akan kita rangkum dalam bentuk pernyataan sikap rekomendasi. Sepertinya semua tadi ditujukan ke dinas Tipura. Jadi bagaimana kita sampaikan hasil rekomendasi Pakat tadi Bapak Ibu tentu saja ini mewakili yang lain. Jadi tentang kenaikan pangkat, tingkatannya tidak ada kuota ya, sudah lulus uji kom tapi tidak dipanggil-panggil itu. Kemudian pelibatan tadi untuk partisipasi Pangko dilibatkan dalam mutasi, kemudian pembayaran gaji berkala mengapa sampai perlemahan. Sebenarnya itu juga dari unsur instansi sendiri itu juga menentukan, karena usulan gaji kayaknya sebelum 2 bulan sebelum masa gaji berkala itu sudah masuk. Kalau kesalahannya ada instansi ya alhamdulillah, tapi kalau sudah usul bahkan program usulan tetap belum akhir, itulah yang kami menjadi perhatian. Terima kasih Pak Suryatno di kita rangkum di usulan rekomendasi. Jadi Bapak Ibu, lebih banyak usulan saya kira kesempatan, karena kita mendasar hasil konflik ini adalah merupakan forum yang resmi sah untuk membuat sebuah rekomendasi yang juga akan kita sampaikan ke pihak-pihak. Kemudian dari Mas mau berbagi. Dua program ya Pak, saya itu punya usulan, tapi diterima atau tidak. Bagaimana kalau kita suatu saat nanti di periode kepemimpinan Bapak ini ada semacam apa jadi antara pengurus PGRI dengan pengurus PGRI cabang itu tidak bertanya-tanya siapa ini ketua PGRI kabupaten sekarang itu. Nah, kalau kita dekat, kita akan semakin sayang, kita akan semakin
Itu saja Pak. Oh iya, ini sudah ketua sudah pernah diluncurkan, nanti kita bahas saatnya sekarang. Bapak Ibu ini tanggapan apa mungkin usulan dari Bu Esti kita tanggapi disetujui atau tidak ini untuk living bersama atau kapan mungkin bentuknya nanti bisa ada outbound sebentar kemudian di rekreasi bareng untuk kapan kita mengurus apa gitu. Kira-kira semua mengurus cabang atau mengurus harian cabang? Nah semua kan jadi banyak sekali ya. Paling tidak di pengurus harian ya. Kalau tidak bisa ya mungkin bisa di pengurus yang lain mungkin dengan kuota maksimal. Kita kalau 5 sudah pos habis nanggung ya paling target juga bis itu ya mungkin kita dengan pengurus kabupaten mungkin dari cabang nanti sekitar 2 armada ya saya kira nggak perlu 5 bisa di respon baik Bapak Ibu diterima. Sependapat dan baik dari Bu Esti Sudimah ya, Bapak Kokak, di mana ada usulan untuk senantiasa acara mungkin bahasanya ya peningkatan kapasitas kalau pengurusnya BMP, KKB atau kalau kita PDNI, nah itu mungkin bahasanya akan lebih nyaman. Dan ini penting dalam rangka untuk menjadi peningkatan rasa solidaritas kebersamaan di antara pengurus. Namun untuk yang terkait tadi mungkin akan diprogramkan dan ditindaklanjuti tidak lepas dari biaya. Nah untuk itu mohon maaf di urusan seksi kesejahteraan tadi saya ada di sana itu mungkin dari ibu bapak pengurus cabang ini kan beliau juga relawan, dia dari jauh-jauh sudah meluangkan waktu dan lainnya sehingga nanti pun tidak dibebankan atau semuanya ke urusan cabang dari kabupaten untuk senantiasa bisa mungkin dia secara efektif anggarannya atau syukur sudah butuh dari cabang dari kabupaten, divisi, atau KOC itu umpamanya. Jadi ini mohon maaf saya berdiri di tengah dalam arti untuk senantiasa bisa terbangun satu sinergi antara kas di cabang dan kas di kabupaten. Sehingga tidak ada mungkin muncul pertanyaan, ini uang kabupaten nanti uang kegiatan ini banyak hal yang dikeluarkan dari kabupaten. Bahkan kalau diikuti semua kegiatannya mungkin kurang dana. Itu terima kasih baru bersambut dan sekali lagi mudah-mudahan nanti pada saatnya bisa terlaksana dan itu dalam kapasitas mungkin sebatas pengurus harian. Dari sekian peserta dari pengurus kabupaten ya nggak mungkin ya nggak mungkin. Gimana kalau tetap ya nanti akan kita bentuk LKB-nya ya nanti kita bahas secara detailnya, tapi yang jelas tidak kok bertanggung semua biaya dari kas kabupaten ya nanti saling subsidi setelah kita susun LKB. Jadi kami sebagai pengurus kabupaten nanti akan survei, kemudian menyusun LKB, kemudian nanti kita rebut perwakilan dari cabang untuk merumus masalah LKB ini. Begitu ya Pak Sudarno. Oke, terima kasih. Diingatkan ketika bertanya Pak punya kok ya itu Allah di informasi lebih lanjut kita sampaikan. Oke, terima kasih. Waktu sidang ke-4 selesai dan
Mungkin ini Pak Triadi masih berada di sini. Sebelum kita akhiri, mungkin sebagai closing statement-nya dari pengurus PGRI DIY, waktu kita dari saya mohon maaf secara kekurangan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 2 menit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya menanggapi apa yang dilaksanakan konferensi kerja pertama PGRI Ponorogo ini. Saya sangat bergembira, senang ya, dan menunjukkan suatu antusias Bapak Ibu, solidaritas terbangun. Kemudian dengan pergantian pengurus yang baru, Pak Eka dari titik nanti mereka punya banyak tangan. Saya yakin tidak harus Pak Eka sendiri, terlalu kecil untuk Pak Eka. Jadi untuk banyak tangan ya, kita punya pilihan tadi bisa banyak tangan mungkin akan nanti kita diskusikan lebih lanjut. Yang jelas Bapak Ibu, untuk kepegawaian itu memang diharuskan sekali. Monggo Bapak Ibu, teman-teman kita itu mohon untuk bisa kita kali ini untuk grade karo nasib ya. Ada dulu kita ya nasib kita juga tidak mau dengan orang lain, tapi juga kita juga harus peduli dengan diri sendiri. Saya itu dulu kalau dari perkara itu mengalami kepegawaiannya kan, dari perkara itu belum harus siapin ya, termasuk itu. Memang ada yang teman-teman kita pokoknya mungkin bagian Bapak Ibu untuk sebuah permasalahan di kabupaten monggo didiskusikan. Bapak Ibu, teman-teman pengawas saat ini dan teman-teman monggo sebagai panjangan PGRI yang di dinas nanti mohon bisa dikomunikasikan ya. Betul Pak, mungkin orang dari demikian karena dijejak ini ada yang enggak jadi rumah betul pindah hanya jejak-jejak itu yang ada. Nek ditarik mungkin malah ke apa juga mungkin kepanjangan rakon atau bagaimana mungkin dinas seperti ini. Jadi memang apa yang kita terima kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu sudah biasa. Monggo untuk bisa mengkomunikasikan dengan bijak. Kita berjuang dalam senyap saja, tidak usah berulang-ulang. Bahkan kemarin saya diberikan dari 25 pegawaian BI. Pak Gubernur ada mau dulu besar-besaran hamil 10 begitu. Itu gambar PPN-nya adalah buatan ahli, bukan foto orang-orang tapi foto yang dipublikasi. Insya tidak begitu. Yang jelas kita untuk berjuang dalam senyap saja, nggak usah kurang kami. Saya lagi, Bapak Ibu saya bahwa di PPB ini kita selalu berjuang untuk segala hal, dari kegawaian, dari honorer. Itu kan kita berharapnya honorer jadi P3K atau PNS kan, akhirnya mungkin keuangan berjemuni honorer paruh waktu. Itu kan menjadi satu bagian teman-teman itu, tapi sebetulnya ya bisa ada kemajuan lah. Jadi untuk kasus selamat dapat pada Bapak Ibu, kita teriakkan lagi, hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurniadi motivasinya dan memberikan acara yang telah untuk agenda dokter, yaitu bentuk ini MC atau dari pemimpin sidang ini. Ini saya mewakili MC yang sudah membuka acara dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan hasil pada yang hari ini memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya dan memberikan kebaikan untuk guru kita di khususnya di awal dan inilah kita akhiri dengan berdoa syukur mengucapkan maaf kita masing-masing
yang beragama Islam marilah kita berjalan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.